jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, keluarga kita dipimpin dan diberkati serta mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari sebelum pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan agar firman Tuhan yang pada saat pagi hari ini kita renungkan menjadi berkat, kekuatan dalam kita menghadapi hari-hari ke depan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat demi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan demi pertolongan dan damai sejahtera Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, mencerahkan pikiran kami, dan juga memberikan kepada kami pengertian, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ke-9. Nah, ini adalah judul dari perikop ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Nah, saudaraku, kisah di dalam kisah Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-9 ini menkisahkan tentang bagaimana Daud terlepas dari serangan musuh, ya, terlepas dan terbebas dari serangan bukan musuh sebetulnya. Ini adalah anaknya sendiri, ya, yang anaknya sendiri di mana Absalom ini ingin membunuh Daud. Tapi ketika saya membaca di dalam kisahnya ini, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-17, saudaraku, ya menarik karena apa? Bukan Daud yang melawan, tetapi Allah yang bekerja. Ya. Bukan Daud yang melawan Absalom, yang ingin membunuh Daud ini, tetapi Tuhan yang bekerja dengan cara yang berbeda. Tidak seperti apa yang Daud atau manusia lakukan karena diserang, maka dia harus menyerang. Tidak. Justru Daud menyingkir, melarikan diri, ya, tidak melawan, tidak ada perlawanan. Nah, saudaraku, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, ada ayat-ayat yang menguatkan kita semuanya dalam menghadapi situasi yang ada. Dalam menghadapi orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang melawan kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang ingin menghancurkan atau ingin melumpuhkan kita, bahkan ingin memusnahkan kita.
Tapi ingat saudaraku, firman Tuhan selalu ada solusinya. Bagaimana ketika orang itu dikejar-kejar untuk dibunuh, bukan dia yang melawan, tetapi Allah yang bekerja. Nah, dari pembacaan yang akan kita baca nanti, kita akan tahu bagaimana seseorang, yaitu seorang Daud ini, menyerahkan hidupnya dan berharap penuh kepada Tuhan, mendapatkan perlindungan. Jadi hidupnya menjadi nyaman, walaupun secara psikis ya itu dia menghadapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang menakutkan. Karena apa? Nyawanya terancam. Tapi di sana saudaraku, ketika saya membaca, itu satu penguatan yang ada di dalam firman Tuhan itu menguatkan kita semuanya. Ya. Si Daud ini mengatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Saudaraku, ini dinyatakan oleh Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah di sekelilingku, orang ada di sekitarku, bahkan di dalam keluargaku, saudaraku, ya, ini sedang menyerang aku. Ini sedang melawan aku dan ingin memusnahkan nyawaku. Dan mereka, orang-orang yang melawan aku ini berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Suatu tekanan, ya, seakan-akan Daud, di mana Allahmu? Nggak ada, Allahmu nggak ada. Sudahlah, kamu nggak akan ditolong. Ya, orang-orang di luar sana, bahkan Absalom mungkin mengatakan seperti, "Oh, ini aku kuat dengan tentara-tentaraku, akan aku bunuh kau." Ya. Tapi ayat yang keempat bagaimana? Tetapi Engkau Tuhan, ini pernyataan daripada Daud. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan melindungi aku. Perisai yang menyelimuti, perisai yang melindungi, perisai yang mengcover, perisai yang terus memberikan ya keselamatan di dalam hidupnya. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, ayat ke-5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Suatu pernyataan daripada Daud. Bagaimana Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah kota bentengku. Tuhan, Kau adalah kekuatanku. Tuhan, Kau adalah pelindungku. Walaupun ada orang yang ingin membunuh dan ada orang yang ingin mencelakakan nyawaku, Tuhan, Engkau perlindung aku. Ya. Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan. Engkau akan memberikan jawaban kepada seruanku. Ini pernyataan Daud yang luar biasa. Memang secara manusiawi Daud merasa takut karena nyawanya terancam, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah Daud ingin menyatakan, ingin menguatkan hatinya, ingin menyatakan kepada orang yang ada di luar sana, ingin menyatakan kepada imannya, oh aku nggak takut. Ada Allah yang melindungi aku, ada Allah yang menolong aku, ada Allah yang siap untuk menyertai aku. Saudaraku, ini adalah pernyataan iman daripada Daud. Lalu apa yang dilakukan Daud? Karena dia punya iman, keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, maka dia mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudaraku, rasanya nyaman sekali ya. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wow, saudaraku, ini sungguh luar biasa. Walaupun dia dalam keadaan terhimpit, akan dibunuh, dia tetap merasakan kenyamanan di dalam Tuhan. Ya, bahkan dia membaringkan tubuhnya, dia tidur, dia bangun, ya, tanpa ada rasa takut, ya.
Walaupun ya ada di sana ada orang-orang yang mengepung ingin membunuhnya. Dia mengatakan apa? Ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow. Inilah saudaraku, perlu kita contoh ya. Iman daripada Daud, keyakinan daripada Daud, ya. Pengharapan daripada Daud hanya kepada Kristus. Hanya kepada Allah. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang ingin mencelakakan aku, yang siap mengepung aku, yang siap membunuh aku. Aku tidak takut. Seandainya mati pun, Daud sudah memiliki keyakinan bahwa apa? Dia pasti bersama dengan Bapa di surga. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat yang ke-9, pernyataannya luar biasa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah daripada Daud memang sangat luar biasa. Sejak dia masa muda, ya, sampai pada masa-masa akhir hidupnya, terus ada satu pelajaran-pelajaran yang begitu banyak kita dapatkan. Ya, dia minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penolongku, Engkau perisaiku, Engkau kota bentengku, Tuhan bangkitlah, tolonglah aku. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudaraku, ya, Daud ingat pada masa-masa lalu. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, sekarang juga aku ini dikejar-kejar oleh anakku. Aku tidak akan takut. Karena apa? Tuhan selalu berperang dan melindungi aku. Tuhan selalu berperang dan menolong aku. Dan Tuhan selalu untuk apa, saudaraku? Untuk memberikan kemenangan kepadaku. Nah, pernyataan inilah yang perlu kita miliki, saudaraku. Di dalam situasi apapun, ketika kita menghadapi, ingat, Tuhan harus menjadi fokus hidup kita. Bukan masalah itu. Bukan pergumulan itu. Bukan pencobaan itu. Bukan serangan itu yang menyerang kepada kita. Tetapi apa, saudaraku? Tuhan yang menolong kita. Mari kita belajar dari kehidupan Daud ini. Walaupun dia dikejar-kejar oleh anaknya, ingin dibunuh. Mau dibunuh oleh Absalom ini, saudaraku. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini yang saya maksudkan, ya, bahwa kalau kita ya hidup bersama dengan Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, hidup berada di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, ya, masalah boleh datang. Orang-orang, ribuan orang boleh menyerang kita. Tapi kalau Tuhan belum izinkan kita untuk dipanggil oleh Tuhan, kita masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan karya-karya Tuhan yang lebih besar lagi. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada bumi ini, kepada seluruh muka bumi ini, bahwa apa? Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat, yang siap menolong kita kapan dan di mana kita berada. Saudaraku, satu pernyataan daripada Daud, ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan. Hanya dari Tuhan ada pertolongan. Saudara, kita menghadapi situasi yang pada saat ini tidak pernah kita pikirkan terjadi, dan itu melanda seluruh dunia. Tapi ingat, ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam relnya Tuhan, berjalan dalam terang Allah, berjalan dalam jalannya Tuhan, berjalan dalam pimpinannya Tuhan, ya, kita mengikuti kegerakan Tuhan. Kita melihat ada tiang awan, tiang api yang senantiasa memimpin kehidupan kita seperti bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api yang terus membimbing yang harus kita ikuti.
Apa itu tiang awan, tiang api? Yaitu peringatan-peringatan Tuhan, tuntunan Tuhan, jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Kalau kita berada di sana dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, Tuhan pasti akan tolong. Hanya dari Tuhan pertolongan kita. Kita mengharapkan kepada manusia. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin berkelimpahan. Ada di antara kita yang mungkin memiliki kekayaan. Jangan pernah berharap kepada mereka. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Mungkin mereka sedang dibutakan matanya untuk tidak menolong kita. Tidak peduli dengan kita. Tapi ingat, Tuhan sangat peduli dengan kita. Seorang anak, dia melawan orang tuanya. Dia tidak peduli tentang kehidupan nyawa daripada ayahnya. Tapi di sana Tuhan memberikan pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar pada situasi seperti ini. Kita belajar bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, yaitu fokuskan mata hidup kita. Fokuskan tujuan hidup kita. Tujuan kehidupan akhir daripada kehidupan kita itu ada di mana? Kita harus berjalan di dalam relnya Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Yakinilah saudaraku. Saya banyak mengalami bagaimana situasi yang itu menggelisahkan hati saya. Bersama dengan keluarga. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi ketika kami berkumpul bersama berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita fokuskan mata kita tertuju pada pertolongan Allah. Kalau mata kita tertuju kepada pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Ya, kita tertuju kepada kepada orang yang ada di sekitar kita yang merasa bisa kita harapkan. Saudaraku, suatu saat saudara akan kecewa. Ya, kita akan mengalami kekecewaan karena apa? Apa yang kita harapkan dari mereka? Tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita berharap, sadar, Tuhan menjadi pertolongan kita, maka Dia yang akan bertindak. Mari kita bersama-sama minta pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita minta pertolongan pada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Jadi Tuhan memberkati, memberikan pertolongan pada kita, memberikan jawaban atas doa-doa dan pergumulan kita, maka hidup kita akan lebih damai sejahtera dari hari-hari yang lalu. Kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, ketakutan. Tapi pada saat ini kita bisa nyaman. Kita bersyukur, bermazmur bagi Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan begitu ajaib. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami diminta oleh Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Untuk tetap berseru, berharap memandang Kristus sepenuhnya. Karena Tuhanlah penolong yang agung bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, memberkati pada saat ini. Engkau jamah setiap kami yang pada saat ini bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada jalan buntu akan dibukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada pergumulan ekonomi, pekerjaan, pelayan, dan lain sebagainya, Tuhan akan tolong itu semuanya. Karena pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Memampukan kami untuk kami melakukan hari-hari yang ada di depan kami. Walaupun penuh dengan tantangan. Walaupun penuh dengan sorotan. Walaupun penuh dengan ancaman. Kami tidak takut karena Tuhan menjadi pertolongan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya berharap kita semuanya fokus kepada Kristus yang memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
kasih.